Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita memulai merenungkan bacaan Injil pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami sejak malam tadi hingga pagi ini. Kami akan memaknai seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dengan menimba kekuatan dari sabda Putramu Yesus Kristus. Maka bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mendengar, merenungkan, dan menghayati sabda Yesus ini sebagai kekuatan dan dasar bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Sebab Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus sesungguhnya mau memberikan kepada kita arah yang jelas dalam perjalanan hidup kita. Dan arah yang jelas itu yaitu hidup di dalam kesetiaan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengarkan sabda, jangan berbuat zina." Tetapi Yesus lebih tegas lagi mengatakan, barang siapa menginginkan seorang wanita, dalam pikirannya ia sendiri telah berbuat zina. Maka, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik salah satu anggota tubuh kita binasa daripada anggota tubuh kita dengan lengkap masuk ke dalam neraka. Tuhan juga berkata, jika tanganmu menyesatkan engkau, maka penggalah, karena lebih baik bagimu salah satu anggota tubuh binasa daripada keduanya lengkap masuk ke dalam neraka. Tuhan juga memberikan penegasan kepada kita. Ia berkata, "Kalian telah mendengarkan firman, jangan menceraikan istrimu." Yesus juga menegaskan kepada kita semua, jangan menceraikan istrimu. Jika demikian, maka kamu harus membuat surat cerai. Namun Yesus lebih tegas lagi mengatakan dan menasihati kita. Jika kita menceraikan istri kecuali karena berbuat zina, maka kita sendiri menginginkan istri kita berbuat zina. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus di balik penegasan-penegasan itu, Ia mau memberikan kita sekali lagi
arah yang jelas di dalam perjalanan hidup kita. Dan itu tidak lain adalah kesetiaan di dalam hidup. Maka kesetiaan ini tidak hanya terbatas bagi hidup berkeluarga, tetapi bagi kita semua. Apapun tugas dan pekerjaan, jabatan dan status kita, kesetiaan berlaku untuk kita semua. Santo Antonius de Padua yang kita rayakan pada hari ini mengungkapkan kata-kata yang sangat inspiratif. Kehidupan tubuh adalah jiwa, dan kehidupan jiwa yang sesungguhnya adalah Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita hanya mampu untuk setia kalau kita mengandalkan Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Tanpa Kristus, maka kita akan jatuh dalam ketidaksetiaan. Karena menjadi setia, pertama-tama bukan semata-mata karena kemampuan dan usaha kita, tetapi pertama-tama karena kasih Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan perjalanan hidup kita. Semoga dalam hidup kita, baik di dalam keluarga maupun sebagai biarawan-biarawati, kita senantiasa mengandalkan Kristus, sehingga dengan kekuatan Kristus memampukan kita untuk setia kepada pasangan kita, setia dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabda Yesus Kristus mengajak dan menuntun kami untuk senantiasa memiliki arah hidup yang jelas dan berkomitmen akan arah hidup kami, yaitu hidup di dalam kesetiaan. Semoga inspirasi Injil ini menguatkan kami, baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam menjalankan panggilan kami sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Kuatkanlah kami selalu dengan kekuatan-Mu, agar kami dalam segala keterbatasan, tantangan, dan cobaan, kami senantiasa setia karena mengandalkan Kristus di dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudara sekalian pada hari ini dalam tugas dan pekerjaan selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.